Baik sahabat online dimanapun kalian berada, saya akan membuat video ini secara berseri atau secara berlanjut ya. Ini sebagai ajang saya untuk berbicara, sebagai tempat saya untuk melatih pola struktur kalimat yang dimana saya sadari betul bahwa saya sangat lemah dalam berbicara, dalam mengeluarkan pendapat. Sehingga ketika saya tahu bahwa saya lambat di bidang atau di pola struktur kalimat, maka ini sebagai video pertama sahabat online, semoga bisa terus lanjut dan terus diulang-ulang, dan semoga bermanfaat untuk sahabat semua ya. Jadi memang saya sadari betul bahwa kemampuan atau keterampilan saya dalam berbicara, kemudian dalam mengungkapkan suatu informasi itu kadang lemah sekali. Sehingga saya tahu itu merupakan hal yang memang wajar dan semua orang akan merasakan hal tersebut. Namun saya ingin mencoba untuk berubah untuk bisa membuat setidaknya itu pola pikir saya, kalimatnya tuh runtut atau sistematis. Nah, gitu ya. Jadi ini sebagai tempat saya berlatih, tempat saya mengungkapkan bahasa atau informasi. Semoga sahabat online juga bisa memanfaatkan media-media yang ada untuk mencoba mengeluarkan, karena sahabat online semua, bahasa itu suatu hal yang harus kita mampu untuk berbahasa. Setidaknya kita mampu berbahasa yang dimana tempat kita tinggal ya, ada bahasa ibu ya, itu harus benar-benar kita kuatkan di pondasi bahasa pertama kita. Karena untuk kita bisa mengekspresikan atau mengeluarkan atau mengejawantahkan dari ekspresi-ekspresi itu kan itu lewat alat-alat, nah gitu ya. Dan alat-alat untuk kita mengekspresikan itu kan lewat bahasa, lewat tulisan, lewat segala macam ya. Sehingga bahasa itu memang itu sangat kita benar-benar perlukan untuk kita bisa menyampaikan perasaan, menyampaikan pikiran, menyampaikan keinginan atau dan kebutuhan. Itu kita mampu dan harus bisa berbuat bahasa tuh harus kita bisa gitu ya. Nah gitu. Bahasa ini sering dianggap sebagai hal yang sepele, padahal ini ilmu yang sangat besar sahabat online semua ya. Bahasa itu sangat besar manfaatnya, karena dengan bahasa kita bisa tahu dan secara koneksi dengan pikiran kita itu sangat besar antara kemampuan berbahasa dengan akal dan pikiran kita. Nah, seperti itu ya. Walaupun ini saya juga bingung nih, saya ini akan mengatakan di mana dulu ya. Cuman ini video pertama saya, untuk saya coba terus konsisten ke depannya untuk setidaknya ada tempat lah untuk saya mengeluarkan bahasa-bahasa, walaupun secara struktur masih tidak begitu bagus, tidak begitu ada polanya, tapi ini langkah kecil saya untuk bisa membangun kalimat-kalimat yang dirasa ya seiring diulang-ulang ya, seiring diulang-ulang juga saya pun mencoba untuk sering baca sahabat online semua.
karena memang dengan kita jarang membaca itu kita akan kesulitan berbahasa. Nah gitu ya, jadi memang kita harus senantiasa sejak kecil tuh di ini kan ya, sering baca. Sering baca, sering membaca, ya pokoknya sering membaca gitu ya. Itu tuh nggak bagus lah bilang gitu ya pokoknya, karena saya nggak ada lagi kata-kata yang harus saya keluarkan. Nah itu kan karena sayanya nggak ada input dulu yang masuk gitu ya, sayanya pun tidak punya input yang masuk. Tapi kita coba lah ya, kita coba untuk membuat kalimat-kalimat yang satu pertemuan ya 10 menit aja lah ya gitu, insya Allah. Baik, di sini saya ini ya, alhamdulillah gitu ya, ada partner gitu ya, ada partner untuk berdialog, ada partner untuk bercakap-cakap di ini ya, di media ChatGPT. Jadi ini suatu kemudahan yang harus senantiasa kita manfaatkan untuk kita inginkan, untuk kita membuat suatu media yang dimana media itu kita gunakan. Nah gitu ya, kita harus menggunakan media agar apa, agar kita tuh ya mampu untuk ya sebagai latihan dasar. Nah ini saya akan berbicara 10 menit ya tiap hari, dan saya akan upload terus di YouTube, dan saya mungkin akan buat ya di jam-jam malam ya, jam-jam habis kerja dari Senin sampai Ahad ya, seperti itu. Nah di sini saya bertanya kepada ChatGPT. Kata ChatGPT ini, kata kawan saya ya, ini alhamdulillah saya punya kawan yang menjadi modal awal ya untuk saya tanya awal gitu, sebagai informasi juga untuk saya. Jadi ChatGPT mengatakan kita mulai pelatihan komunikasi dasar yang akan membuat gitu ya lebih lancar, lebih jelas, lebih tidak gagap, tidak bingung mencari kata, dan lebih percaya diri. Nah memang sahabat semua, ini ChatGPT jadi teman saya ngobrol ya. Jadi waktu kalau saya bingung tuh, ChatGPT ini dia menjadi teman yang memberikan saya informasi banyak gitu ya. Ya jadi alhamdulillah kita menemukan, dimudahkan dalam berteknologi ya. Kayak misalkan nih, jadi saya kan bertanya, ChatGPT, kenapa ada seseorang yang dia tuh tahu banyak kosakata, padahal kita punya otak dan kemampuan yang sama. Kata ChatGPT itu memang fungsi dari otak atau manfaat, fungsi atau cara kerja otak itu adalah dia perlu ada dulu kata yang masuk dulu, jadi ada input dulu. Jadi otak tuh dia tidak akan bisa mencerna atau tidak akan bisa memproses suatu apapun itu kecuali dia pernah masuk dulu, pernah tersimpan dulu. Nah misalkan nih, kalau sahabat online semua itu mendengar ada kata-kata baru ya, seperti konvergentas, integritas, konvergensi, sinergi, dan bifurcation. Itu kalau misalkan otak kita tidak punya memori tentang kata itu, maka tidak akan ada koneksi, tidak ada saling ketersambungan satu sama lain. Nah sehingga otak kita tuh akan seakan-akan loading, apa ya gitu maksud dari konteks-konteks yang dibicarakan. Nah seperti itu ya. Nah waktu saya berbicara 1 menit lagi ya, saya akan istiqomah, akan terus untuk melanjutkan keterlanjutan ini 1 hari 10 hari ya, 1 hari 10 menit dalam video-video ini ya. Nah dikatakan juga bahwa otak itu kita butuh konteks gitu ya, butuh konteks untuk memahami makna. Misal nih, kalau kita mendengar gitu ya, orang yang berkata dia sedang melakukan saya susah mengucapkan rekonsiliasi. Kenapa? Karena lisan saya tuh enggak ini ya gitu, enggak familiar, sehingga akan sedikit clue. Nah makanya karena ini karena berbahasa itu ilmu praktik dia. Karena memang saya sadari betul bahwa dari SMP ya, mulai dari
meranjak SMP, SMA, bahkan kuliah tuh saya jarang ikut kayak organisasi kemasyarakatan, yang berbau-bau sosial gitu ya, yang berbau sosialis gitu, saya nggak ikut, sehingga kemampuan mengungkapkan, kemampuan berbicara tuh sangat-sangat lemah sekali. Nah, tapi saya itu menjadi apa ya, menjadi cambukan besar bahwa memang kita tidak bisa lepas dari berbahasa. Udah 10 menit ya. Ya, oke, terima kasih. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya.